Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan membahas materi tentang diabetes mellitus. Ini merupakan materi kedua Bapak. Setelah sebelumnya Bapak membahas materi tentang eh, penyakit GGA dan GGK. Eh, DM atau diabetes mellitus merupakan penyakit yang merupakan masuk pada sistem gangguan pada sistem endokrin. Langsung saja kita lihat. Nih, keadaan diabetes mellitus saat ini. Kenapa sih terjadi diabetes mellitus? Karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Ini untuk yang tipe 1. Kemudian dia merupakan salah satu dari 4 penyakit yang tidak menular, yang diprioritaskan. Tahu PTM ya, penyakit tidak menular. Saat ini pemerintah malah gencar untuk mengurusi penyakit tidak menular. Karena apa? Kematian tertinggi masih disebabkan karena penyakit yang tidak menular ini. Misalnya apa? Jantung, kemudian kanker, stroke, dan DM ini sendiri. Dan dia harus rutin minum obat karena penyakit ini sama dengan hipertensi, dia tidak bisa sembuh. Jadi dia harus rutin minum obat. Kecuali kita bisa mengatur pola makan kita. Nah, 422 juta orang hidup di dunia ini dia dengan diabetes mellitus itu pada tahun 2014 dan itu akan meningkat sekarang. Kemudian menyebabkan kematian. Kenapa? Diabetes mellitus ini dia kalau dia dibiarkan secara lama kelamaan dia akan menyebabkan beberapa komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Nih, salah satu penyebab utama dari penyakit ginjal dan kebutaan. Nah, jadi salah satu penyebab penyakit gagal ginjal kronis itu adalah DM. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, salah satu DM merupakan salah satu penyebab dari penyakit gagal ginjal kronis dan kebutaan. Kalau kebutaan kalau kebutaan ini dia dinamakan dengan nanti retinopati. Nanti akan Bapak jelaskan lagi contoh-contoh gejalanya. Dan mengurangi usia harapan hidup sebesar 5 sampai 10 tahun. Jadi harapan hidup orang, kalau orang Indonesia ini harapan hidupnya berapa ya? Sekitar 60 sampai 75 mungkin ya. Nah, kalau kurang dari 5 sampai 10 tahun berarti tinggal 60 tahunan berarti. Dan kerugian ekonomi. Nih, karena apa? Penyakit gagal ginjal bukan ginjal lagi. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang katastropik. Katastropik itu merupakan penyakit yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, penyakit ini sangat gencar sekali diatasi oleh pemerintah. Karena apa? Dia merupakan penyakit yang menyebabkan kerugian pada negara. Definisinya apa sih? Intinya DM itu merupakan penyakit yang disebabkan karena meningkatnya glukosa dalam darah atau hiperglikemia nantinya gitu. Dan dia kronis ya. Dan tanda-tandanya nggak cuma satu. Jadi ada yang menyebutkan beberapa definisi menyebutkan adalah sekumpulan penyakit. Sekumpulan penyakit itu seperti sindrom ya. Sekumpulan penyakit yang disebabkan karena hiperglikemi. Hiperglikemi itulah peningkatan tekanan darah. Peningkatan gula dalam darah itu intinya. Oh iya, materi ini banyak bahasa Inggrisnya. Kan katanya kalian mau S2 di luar negeri, jadi kalian harus istilahnya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris mulai dari sekarang ya. Bapak lupa, tolong siapkan kertas dan pena, harus kalian rangkum juga. Tapi ingat, rangkumannya merupakan dari materi Bapak. Kalian mendengarkan sambil merangkum, bukan materi yang offline nanti kalian, bukan materi dalam bentuk PPT atau PDF yang nanti kalian rangkum, tapi adalah materi yang Bapak sampaikan ini kalian rangkum. Nih, DM didefinisikan sebagai heterogeneous metabolic disorder. Jadi gangguan metabolis yang bermacam-macam, yang kronis, dikarenakan ya hiperglikemia kronis. Karena hiperglikemianya yang terus-menerus. Apa hiperglikemi? Tingginya kadar dalam darah, kadar gula dalam darah. Karena gangguan dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nih, jadi DM itu disebabkan karena
pankreas yang tidak memproduksi insulin dengan banyak yang cukup, atau tubuh yang tidak bisa merespon insulin itu. Nanti ada dua hal nanti yang bisa menyebabkannya. Nanti baru jelaskan. Nih, ini yang putih-putih ini adalah gula darah, gula yang ada dalam darah, glukosa lah intinya. Dan yang di sini ini yang terjadi pada orang DM nih. Dia terlalu banyak gulanya. Nah, burden of diabetes. Jadi saat ini dunia, bukan hanya Indonesia ya, dunia itu sedang menghadapi yang namanya beban yang disebabkan karena penyakit diabetes. Apa sih? Karena semakin meningkatnya orang dengan diabetes nih. Pada tahun 2025, IDF ini adalah International Diabetes Federation, federasi yang mengurusi diabetes di dunia. Dia mengindikasikan bahwa tahun 2025 nanti itu akan ada sekitar 330 juta sampai atau 90% dari orang-orang di dunia itu menderita tipe 2, DM tipe 2 ya. Jadi intinya ya, diabetes ini masih sangat tinggi di dunia maupun di Indonesia. Kalau misalnya kita mau lihat data, nanti ada di Riskesdas tahun 2018, dia menyebutkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 dan tahun 2018. Nanti bisa dilihat sendiri datanya nanti ya. Intinya masih tinggi diabetes ini. Nah, diabetes ada dua yang paling sering dibahas. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan nanti ada gestasional, diabetes gestasional. Dan ini adalah other specific diabetes. Jadi ini ada tipe-tipe spesifik lain yang menyebabkan diabetes. Nanti akan kita bahas juga. Nih, diabetes tipe 1 biasanya disebut dengan IDDM. Nih, IDDM. Apa sih kepanjangannya? Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Kenapa kok insulin dependent? Karena dia tergantung dengan insulin. Karena apa? Karena pankreasnya yang sudah rusak atau tidak bisa memproduksi insulin lagi, sehingga dia tergantung dengan insulin. Biasanya dia disebabkan biasanya dia terjadi karena keturunan. Biasanya anak-anak juga sudah menderita diabetes tipe 1 ini. Tapi dia hanya 10% di dunia. Atau dari misalnya 100 orang menderita diabetes, itu hanya 10 orang yang menderita diabetes tipe 1, dan yang 90%-nya itu menderita diabetes tipe 2. Jadi dia sedikit. Karena apa? Karena dia keturunan biasanya. Nah, diabetes tipe 2 ini ada nih ya, ada tipe 1, ada tipe 1B. Jadi dia dibagi menjadi dua jenis lah intinya kayak gitu. Kalau yang pertama dia berhubungan dengan dia berhubungan dengan yang namanya autoimun atau penyakit autoimun nih. Ya. Karena dia berhubungan dengan autoimun. Nih ya. Misalnya dia nih kerusakan sel beta pada pankreas, sehingga dia menyebabkan insulin pankreas tadi tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kalau yang tipe 1B itu dia karena idiopatik dan dia tidak diketahui penyebabnya apa gitu. Nah, ini tipe 2. Tipe 2 merupakan, kalau orang sebutkan itu namanya IDDM ditambah N sininya. Nah, gitu. Karena apa? Karena dia non IDDM. N-nya ini adalah non insulin diabetes dependent diabetes mellitus. Jadi dia tidak tergantung dengan insulin. Jadi dia bisa sebenarnya hidup tanpa insulin, suntikan insulin, tapi dia harus mengatur asupan gulanya pada tahap yang sangat minimal sekali, sehingga tidak memperberat, tidak membutuhkan insulin dalam jumlah yang cukup, atau mungkin jadi gini ya, tipe 2 ini dia sebenarnya insulinnya cukup diproduksi oleh pankreas,
tapi sel di tubuhnya tidak bisa mengambil gula, istilahnya tidak bisa mensintesis gula tadi menjadi energi. Karena apa? Insulinnya atau selnya tadi dia tidak bisa merespon insulin yang ada di dalam atau insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Lebih jelasnya nih kita lihat. Nah, ini tipe 1. Tipe 1 tuh insulinnya rusak nih. Rusak, dan dia pada saat dia diterima oleh reseptor ini, dia tidak bisa merespon atau mendorong GLUT4 ini menjadi untuk menarik menarik glukosa. Dan kalau untuk yang tipe 2 ini dia ada sebenarnya insulinnya bagus dan dia reseptornya bagus, tapi dia tidak sampai ke sini. Sehingga sel tidak mampu, istilahnya tidak mampu merespon insulin dengan baik, dan glukosa tadi tidak bisa diubah menjadi energi. Intinya kayak gitu. Jadi kalau tipe 2, tipe 1 itu insulinnya yang rusak atau diabetes pankreasnya yang tidak bisa memproduksi insulin. Tapi kalau tipe 2 itu sebenarnya insulinnya bagus, tapi dia tidak bisa direspon oleh tubuh. Nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci penyebabnya ya. Nah, ini other specific types of diabetes, ini ada yang lain-lain. Jadi misalnya ada genetik, kemudian intinya adalah disebabkan karena penyakit lain lah kayak gitu. Dan dia sebenarnya jarang dibahas ini. Jadi cukup dibaca aja nantilah ya. Dan ini adalah gestational diabetes. Jadi sekitar 4% orang yang hamil di dunia itu akan menderita yang namanya gestational diabetes. Jadi dia muncul, DM-nya ini muncul pada saat dia hamil saja gitu. Nah ini, dan jarang dibahas ya, karena memang setelah DM-nya setelah hamilnya selesai atau setelah dia setelah melahirkan itu akan hilang DM-nya gitu. Jadi memang jarang dibahas, jadi kita lewatkan saja. Nah, long term effect of diabetes. Jadi diabetes ini akibatnya bukan pada saat dia didiagnosa. Misalnya kayak gini, pasien ada datang periksa gula darah, ternyata 200. Sudah tahu belum normalnya berapa gula darah? Bapak jelaskan dulu ya. Untuk gula darah, normalnya itu kalau gula darah tanpa puasa ya, gula darah sewaktu atau BSS itu 200. Kalau misalnya 200 ya. Kalau misalnya dia puasa itu sekitar 120 kalau nggak salah normalnya. Ingat dia nggak boleh terlalu rendah juga, walaupun dia orang diabetes juga nggak terlalu rendah. Itulah kenapa orang diabetes itu sering terjadi namanya hipoglikemi, dan banyak yang meninggal karena hipoglikemi. Karena apa? Insulinnya terlalu banyak disuntik, kemudian darahnya turun secara drastis, dan dia hipoglikemi. Pada saat dia hipoglikemi udah meninggal dia. Nih. Jadi diabetes long term effect tadi, diabetes akan menyebabkan masalah-masalah yang sangat panjang. Jadi pada saat pasien periksa ternyata darahnya 250 dan itu langsung kita diagnosa sebagai DM, dia tidak akan muncul pada saat itu gejalanya, tapi dia akan muncul pada jangka panjang. Yang pertama itu adalah blindness, kebutaan. Kemudian ada nefropati. Nefron, tadi tahu nefron ya? Nefron merupakan salah satu unit terkecil dari ginjal, dan pati, jadi dia kerusakan pada nefronnya. Jadi dia gagal ginjal nanti. Nah, meliturenal failure ya. Kemudian ada neuropati. Neuropati itu dia kakinya, tangannya itu akan terjadi namanya kebas-kebas sehingga tidak ada rasa. Pada saat tidak ada rasa, ada kena paku sedikit, dia tidak akan terasa. Kemudian dia jalan-jalan, infeksi, busuk, kemudian akan sulit sembuh, dan itu yang dinamakan dengan gangrene atau diabetic ulcer, dan bisa menyebabkan sampai amputation atau amputasi dan yang lain-lain, sampai sexual dysfunction juga ya. Kemudian people with diabetes are increased risk or cardiovascular, peripheral vascular or cerebrovascular disease. Jadi memang dia juga bisa menyebabkan sampai ke gangguan jantung. Nih, tanda gejalanya memang tidak berat. Nih ya,
Diabetes itu hanya tanda gejalanya polyuria, blurring of vision and weight loss, thirsty, terlalu banyak haus. Nih, jadi dia hanya selalu capek, kemudian terlalu sering kencing, tiba-tiba berat badannya turun, ada luka yang tidak cepat sembuh, gangguan seksual, terlalu sering selalu lapar, kemudian tiba-tiba penurunan vision atau penurunan ketajaman mata, tiba-tiba kakinya kebas, sering haus, dan terjadi infeksi pada vagina. Sebenarnya gejalanya tidak terlalu berat, tapi yang berat itu apa? Komplikasinya nanti. Nih, pada saat dia sudah terkena ini, dia akan sulit sembuh. Yang ujung-ujungnya jadi apa? Jadi diabetic ulcer atau gangren tadi. Kemudian ini, pada saat dia sudah kebas-kebas di seluruh kakinya, dia pada saat dia berjalan ternyata dia tertusuk paku, akhirnya dia apa? Akhirnya dia lama sembuh, infeksi, dan dia tahu-tahu sudah busuk sampai ke atas. Dan satu-satunya cara ya diamputasi. Tapi itulah, jadi memang gagal ginjal lagi, diabetes ini dia tahapnya adalah komplikasinya itu yang sangat berat gitu. Jadi kalau orang dengan diabetes itu harus menjalankan pola hidup sehat, rutin cek gula darah. Ingat, gula darah normal itu kalau untuk yang gula darah sewaktu atau BSS itu di bawah 200. Kemudian kalau kita puasa, misalnya kita 10 jam ya, misalnya tapi selama puasa lah ya, itu di bawah 120. Kalau di atas itu berarti dia sudah didiagnosa sebagai diabetes. Patogenesisnya gimana sih? Intinya ada 4 ini ya. Pertama, menurunnya produksi insulin, ini pada tipe 1. Kemudian berkurangnya insulin action. Insulin action itu insulinnya tidak bisa bertindak secara aktif, tidak bisa tidak berfungsi dengan normal. Jadi dia kan fungsi insulin itu sebagai reseptor agar sel tadi bisa membukakan pintu agar glukosa masuk menjadi energi. Nah, itu dia tidak bisa berfungsi secara baik dengan itu gitu. Tahu nggak fungsi insulin? Ya ini tadi ya. Jadi insulin itu dia tuh seperti kunci lock and key. Jadi kuncinya itu adalah insulin. Gemboknya itu adalah, ada gemboknya tadi, reseptor tadi. Kemudian dari gembok itu dia akan mengalirkan ke sel bahwa sel kamu harus buka mulut kamu agar si glukosa bisa masuk dan menjadi energi. Nah, fungsinya itu. Dan dia tidak bisa berfungsi dengan baik, itu insulin itu ya. Insulin diproduksi oleh apa? Insulin diproduksi oleh sel beta pada pankreas. Kemudian apa? Penurunan penggunaan glukosa oleh tubuh. Biasanya sih orang-orang yang tidak beraktivitas ini. Jadi glukosanya itu yang harusnya dibakar menjadi energi, dia tidak terbakar menjadi energi. Dan meningkatnya asupan glukosa. Ya, terlalu banyak minum gula biasanya. Nih, normal insulin metabolisme. Jadi insulin normalnya itu gini. Pertama, insulin itu diproduksi oleh sel beta ya. Nih, sel beta pada pankreas. Kemudian glukosa menjadi kunci dalam regulator insulin secretion jadi glukosa itu pada saat glukosa tinggi itu pankreas juga akan merespon, wah glukosa tinggi. Jadi dia harus memproduksi insulin dengan tinggi juga. Masuklah juga ke dalam peredaran darah dan terjadi metabolisme glukosa menjadi energi. Nah, normalnya gini. Tapi pada saat dia terganggu, entah itu di sininya, dia akan terjadi gangguan atau penumpukan glukosa dalam darah, disebut dengan hiperglikemia. Nih, tipe 1 itu yang intinya adalah dia genetic suspectability. Jadi dia kemungkinan genetiknya tinggi. Nih. Nggak usah terlalu dibahas terlalu tinggi karena tipe 1 itu hanya 10%. Jadi memang
pengobatannya nggak ada yang lain selain dengan insulin. Jadi nanti kalian baca sendiri lah intinya ya. Jadi dia ada penyebabnya itu ada genetic susceptibility, kemudian autoimmune factor, kemudian environmental factor, kemudian habis ada itu. Nanti dibaca sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas. Patogenesis dari DM tipe 2. Kenapa sih terjadi DM tipe 2 itu? Yang pertama adalah genetic factor nih. Jadi 80% kemungkinan orang yang keluarganya, emaknya, bapaknya, kakeknya yang memiliki DM itu juga dia akan memiliki DM juga. Kenapa? Kalau dulu sih ada yang mengatakan bahwa kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena pola makannya sama dengan bapaknya gitu. Tapi apapun yang terjadi lah ya, apapun yang terjadi 40% ya di sini ya, 40%. Ya, ini ya 40% ya. Jadi anak yang dilahirkan dari bapak atau ibu yang memiliki diabetes, riwayat diabetes itu memiliki 40% terkena diabetes juga gitu. Nih, kemudian selanjutnya constitutional factor, baca sendiri. Nah, insulin resisten ini yang paling sering terjadi. Insulinnya tidak sanggup atau kekurangan, atau yang tadi Bapak sebutkan insulin actionnya berkurang gitu. Jadi fungsi dari insulin tadi yang harusnya sebagai kunci dalam membuka reseptor agar sel tadi bisa mengkonsumsi glukosa itu tidak terjadi. Nah, yang selainnya juga adalah terjadi juga impaired insulin secretion. Jadi selain tipe 1, tipe 2 juga bisa terjadi impaired insulin secretion. Jadi memang sel betanya juga bermasalah gitu. Sel betanya bermasalah dalam memproduksi insulin, sehingga yang seharusnya dia sebagai kunci dia tidak bisa berfungsi, sehingga glukosa yang harusnya digunakan oleh sel untuk memproduksi energi itu tidak terjadi gitu. Nanti dibaca sendiri ya. Eventually there is failure of beta cell function to secrete insulin ini. Jadi kadang terjadi juga sel beta itu mengalami gangguan untuk mensekresi adekuat insulin atau insulin yang adekuat, sehingga istilahnya tuh glukosa menumpuk dalam darah. Nah, ini juga increase diabetic glucose synthesis. Nah, penyebab lainnya itu adalah karena glukosa itu diproduksi oleh hati ya. Dan pada saat hati memproduksi glukosa yang terlalu banyak, itu akan menumpuk juga insulinnya lama-lama dalam darah, glukosa dalam darah, sehingga insulin kesulitan untuk istilahnya membantu sel dalam untuk mensintesis atau mengkonsumsi glukosa tadi. Biasanya ini terjadi karena permasalahan hati juga bisa, dan juga karena kita yang terlalu banyak makan glukosa gitu. Ini ringkasannya intinya ya, ringkasannya terjadinya proses terjadinya diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nanti dibaca sendiri. Jadi intinya dari genetic factor, constitutional factor, ada obesity, hypertension, dan low physical activity. Bapak belum bahas ya, ntar lo. Nah, ini juga sering terjadi ya. Level physical activity, kemudian obesity, hypertension. Kenapa? Karena hampir 80% orang DM itu obesitas gitu. Jadi memang obesitas merupakan faktor predisposisi atau faktor pencetus terjadi DM. Kemudian hipertensi juga menjadi faktor pencetus juga, dan level of physical activity. Jadi orang yang aktivitasnya rendah, jadi kita bayangkan sekarang dia sudah gemuk, makannya banyak, jarang olahraga, hipertensi pula. Nah, gimana lah kira-kira? Itulah ya. Jangan lihat ke bapak ya. Oke. Ya, obesity, hypertension, low physical activity, sehingga dia akan menyebabkan insulin resisten. Insulinnya menjadi resisten, jadi dia tidak mampu untuk membuka sel tadi, sehingga dia terjadilah hiperglikemi, dan dari hiperglikemi menjadi DM tipe 2. Kemudian kalau genetic factor ini memang dia jarang ya terjadi ya. Kalau 40% tadi dia ternyata enggak dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya ya, both parent diabetic itu 50% dia akan terkena ke anaknya.
Terjadinya apa sih biasanya? Karena degresi insulin desecration, karena apa, ada amilin, glukosa, itu dan nih. Tapi yang sering terjadi tuh ini karena penyakit hipertensi, karena obesitas, dan karena kekurangan dari aktivitas fisik. Dan jangan lupa peningkatan asupan glukosa juga, itu yang tipe 2. Ya, jadi memang komplikasi pada pasien DM itu yang paling sering menjadi momok ya. Ada acute metabolic complication dan ada late systemic complication. Jadi memang kalau metabolik yang akut itu bisa hanya metabolisnya saja, misalnya ada ketoasidosis, kemudian ada nanti alkalosis dan lain-lain, dan hipoglikemi, penurunan gula tadi. Nah kalau yang ini dia sudah sistemik, penyebabnya terjadinya, misalnya aterosklerosis, diabetes mikroangiopati, kemudian neopropati, kemudian ada neuropati, dan ada retinopati, infection. Jadi memang dia bisa menyerang ke nefron, bisa menyerang ke neuro, bisa menyerang ke retina, menjadi penyebab kebutaan, jadi menyerang ke bisa menyebabkan infeksi juga. Nih penyebab yang akut ya, itu ada ketoasidosis diabeticum. Nih baca saja nanti. Kemudian hiperosmolar hypoglycemic nekrokoma, kemudian hypoglikemia, nanti dibaca saja sendiri ya. Mungkin Bapak akan membahas tentang yang ini, late metabolic complication. Yang pertama adalah aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penumpukan clots atau bekuan pada darah, sehingga dia akan, yang paling sering menyebabkan kejadian serangan jantung adalah aterosklerosis. Nanti akan kalian baca sendiri apa itu aterosklerosis. Kemudian ada mikroangiopati, merupakan characterized by basement of membrane thickness of small blood vessel and capillary. Dia bisa terjadi karena gangguan pada pembuluh darah. Nefropati itu adalah dia sampai menyerang ke gagal ginjal, atau ginjal maksudnya. Neuropati itu bisa kena sistem syaraf. Kemudian retinopati menjadi kebutaan atau menjadi glaukoma nih. Kemudian ada infection ini karena dia bisa karena tuberkulosis, pneumonia dan lain-lain. Karena dan diabetic ulcer juga, itu yang paling sering. Diabetic ulcer itu adalah gangren tadi. Manajemennya itu ada 5 pilar dari manajemen diabetes. Ini yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Yang pertama itu adalah apa? Nah, mengatur pola makan. Karena apa? Glukosa masuk dalam tubuh dalam makanan gitu. Kalau glukosanya nggak banyak ya udah nggak berat kerja insulin gitu. Kemudian ini harus mendapatkan informasi yang banyak. Kemudian physical aktivitasnya harus bagus, karena glukosa akan diubah oleh sel menjadi energi. Energi yang ketumpuk itu akan menjadi apa? Menjadi lemak. Kemudian kalau misalnya tubuh nanti tidak istilahnya terlalu lama glukosa itu dalam darah, itu tidak akan tergunakan juga. Dan keempat itu harus rutin cek gula darah. Kemudian yang kelima itu adalah harus mengkonsumsi obat-obatan. Jadi 5 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan ini yang kelima. Ya, tidak boleh dipisahkan. Dan ini wajib kita beritahu kepada pasien. Kenapa? Ini merupakan langkah utama kita untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien DM. Dan satu lagi, harus menggunakan alas kaki. Karena apa? Orang DM biasanya kebas kakinya, tidak bisa merasakan apakah itu ada paku, apa itu ada pecahan kaca dan lain-lain. Dan kalau dia kena luka, udah sulit sembuhnya. Nih, yang pertama adalah diet and exercise, oral hypoglycemic therapy, insulin therapy. Diet ya, seperti yang Bapak katakan tadi, diet yang penting. Exercise juga, jadi harus rajin olahraga. Obat-obatannya Bapak langsung ke sini ya. Nah nih, type of insulin. Nanti kalian penting ini, tahu ini. Walaupun kalian tidak bisa memberikan insulin kepada pasien, jadi kalian harus tahu kalau misalnya kalian kerja nanti. Jadi ada yang namanya
rapid acting analog, kemudian ada short acting, ada intermediate acting, extended acting, dan proximity. Jadi dia obat-obatan insulin itu ada beberapa jenis, dan nanti ada yang untuk khusus pagi, ada yang untuk khusus malam. Pahami saja nanti. Dan ini yang paling penting juga, self care. Itulah kenapa banyak penelitian mahasiswa keperawatan itu self care pada pasien DM. Karena apa? Ini merupakan salah satu komponen penting. Apakah pasien itu terkena komplikasi atau tidak? Yang pertama apa sih? Blood glucose monitoring, kemudian body weight monitoring, food care, personal hygiene, healthy lifestyle, identify together target of control, dan stop smoking. Jadi memang self care ini hal-hal yang harus dilakukan mandiri oleh pasien di rumah. Karena kalau misalnya dia nggak bisa self care dengan baik, ya udah, dia akan terkena komplikasi. Ini singkat ya. Nah, ASCOP-nya intinya pada saat pengkajian kita harus komprehensif, karena memang DM itu gejalanya muncul hampir di semua tempat, dan kita kadang kesulitan itu penyakitnya karena DM atau yang lainnya. Nah, ini diagnosa keperawatan, nyeri itu biasanya karena kalau dia sudah mengalami neuropati di kakinya itu. Kalau ada orang kebas itu kadang sakit sekali, dan itu bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena sakitnya itu ada di dalam kaki, dan ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kan kita semua nutrisi, kemudian defisit hormon cairan, produksi jaringan, dan regimen pengobatan tidak efektif. Karena apa? Biasanya kalau self care-nya buruk, dia tidak bisa mematuhi pengobatan, jadi obat-obatan tidak dimakan. Jadi diagnosa regimen pengobatan tidak efektif itu biasanya sering terjadi itu pada pasien. Nanti baca sendiri intervensinya. Oke, lewat 1 menit 67 detik nggak apa-apa ya. Jadi intinya materi DM tadi silakan dipahami sendiri. Jadi memang DM merupakan penyakit yang saat ini masih sangat menghantui di Indonesia, dan peran kita sangat penting sekali untuk pada pasien DM, pada penurunan komplikasi DM ini. Karena apa? Karena DM itu long term effect-nya tadi, komplikasinya tadi sangat berat sekali, dan itu bisa menyebabkan kematian. Kalau diagnosa di gejala-gejala utama sih nggak ada yang itu kan, nggak ada yang berat kan. Tapi untuk di komplikasinya itu sangat berat sekali. Jadi memang kita sebagai perawat harus wajib kudu ngasih tahu ke pasien bahwa pasien harus bisa self care dengan baik gitu. 5 pilar tadi, kemudian perawatan di rumahnya, aktivitas fisiknya, dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap sehat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.